Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Ada yang viral nih. Cerita Bima Yudo yang mengkritik tempat kelahirannya di media sosial menuai pro dan kontra. Ada kepikiran apa lo tiba-tiba pengen ngebahas Lampung? Terus udah pada tahu gue tuh orang Lampung sebelumnya, dan gue sering membahas tentang Lampung, kayak terutama dalam bidang pendidikannya lah. Kayak karena kan di Lampung itu. Bagaimana sih cerita sesungguhnya? Apa benar Bima Yudo mendapat intimidasi? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Nah, mengembarkan dunia sosmed karena ada seorang anak muda yang sedang berpendidikan jauh di negeri seberang, tepatnya di Australia, tapi memberikan impact terjadi di tanah kelahirannya, yaitu di Lampung. Nah, ini tentunya juga cukup ramai dikarenakan banyak sekali impact positif yang akhirnya terjadi gitu di sana. Kita akan ketemu dengan seorang pemuda Lampung yang sekarang berada di Melbourne, yaitu Bima Yudo Saputro. Assalamualaikum Bima. Halo, gue di Sydney, bukan di Melbourne. Bukan di Melbourne, lu di Sydney? Oh, pantesan tadi ditanyain di mana kuliah, di Opera gitu. Oke, lu di sini sekarang ya? Gue di Sydney. Sekarang gue lagi jalan-jalan, gue lagi di luar guys. Jadi mohon maaf kalau agak berisik dikit-dikit gitu. Bim, berapa tahun di sana Bim? Gue udah hampir setahun. Terhitung gue masuk ke Australia tuh bulan Mei, pertengahan Mei gitu. Terus sampai detik ini berarti udah hampir 1 tahun. Hampir setahun, tapi rencana berapa tahun lagi? Rencananya gue masih lama banget, karena gue rencananya emang mau berkarir di Australia, dan kuliah gue masih lanjut sampai lulus Juni 2025, selesai bachelor degree, habis itu baru gue dapet temporary resident, paling nambah 3 tahun lagi. So berarti 6 tahun berkarir lagi, mungkin ya 10 tahun, 1 dekade lah ada gue di sini. Lo rencana mau permanent resident apa temporary resident ini? Kayaknya ada rencana permanen kayaknya nih. Setelah gue evaluasi, memang dari awal tadinya gue cuman mau pengen merasakan work experience, education experience, cultural experience di sini kan. Cuman setelah gue mendengar banyak perspektif dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia juga, dan menurut pandangan mereka tuh kayak kalau misalnya lo dapet permanent resident di sini tuh untuk mencari karir, untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah lah. Akses untuk apa-apa lebih mudah ya, ketimbang lo kayak temporary doang gitu. Temporary kan kayak lo sementara nih, habis itu nanti harus pulang ke Indonesia kan. Jadi untuk dapat permanent resident sebenarnya juga nggak gampang ya. Dan ya protection visa itu permanent resident, cuman kayak gue lewat education pathway juga gue bisa permanent resident gitu. Memang yes, gue memang mau ngambil permanent resident in the future pasti. Oh gitu, ini visi ke depan ya, ibaratnya yang sedang lu susun ya. Ambil jurusan apa aja sekarang? Gue ambil jurusan, sekarang sih masih di college, karena kan gue cuma attempt doang sih, ngambil quiz-quiz gitu doang. Tapi gue bakalan lanjut ke Macquarie Uni, ngambil jurusan Bachelor of Media and Communication. Major gue di Public Relation and Social Media. Oke, ini ngomongin communication di sosial media nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya, dan beliau juga nih pengguna sosmed ya kan. Bim, Yes. Sosmed apa aja yang lu pakai? Instagram pasti ya. Gue nggak kayak Instagram pasti, TikTok, Facebook, YouTube. Facebook juga masih buat Masih. nge-ulti-ulti para tetangga-tetangga gue ngapain? gitu. Isinya tetangga gue semua kalau di Facebook gitu, isinya warga gue gitu. Ngapain lu ulti, lu udah di Sydney lu masih ngulti tetangga lu gimana? Gue masih diomongin, kadang kayak masih diomongin aja gitu, ada aja lah di omongan dari tetangga gitu, yang gue denger gitu. Oke, habis itu Facebook, Instagram, Facebook, TikTok udah pasti lah. Lu kan ini viralnya di TikTok nih, gitu. Ya, Dan kemudian Twitter masih. Twitter juga ada gue sebenarnya. Twitter agak-agak alter gitu kan. Twitter mah kayak nggak ada duitnya, cuma denger berita aja sih kalau gue mah. Iya, Kayak nggak terutama terkenal di Twitter sama sekali. Tapi Twitter itu cuma kayak orang ribut doang kalau di Twitter ya, ibaratnya cuma Gue maunya ribut-ribut doang gitu, kalau di Twitter ribut doang isinya gitu. Oke, ini kan ada beberapa jenis portal sosial media ya, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dengan berbagai dan YouTube ya, dengan berbagai jenis dan juga ketajaman masing-masing ya. YouTube itu video, Twitter kebanyakan kata-kata, kemudian di Instagram itu udah mulai agak
ya foto dan video, reel segala macam. Dan sekarang TikTok yang dengan algoritma yang lebih menyebar. Nah, sebelum kita masuk ke masalah part lu ini nih, saya aja gua tanya dulu nih. Lu kan kalau nggak salah gua juga pernah dengar lu udah pernah viral sebelum ini, bahkan udah pernah viral juga, ada yang lu pernah viral juga katanya dulu, tapi gua nggak tahu itu apa ya. Nah, kalau menurut lu sosial media yang paling lu gunain sekarang apa? Gue yang paling gue gunain TikTok sih. Karena kayak TikTok tuh paling gampang gitu. Lo nggak terkenal aja bisa terkenal kan di TikTok. Yang lo nggak punya followers aja video lo bisa FYP gitu. Kalau di TikTok tuh algoritmanya gampang gitu di push. Tinggal ngikutin trennya apa gitu. Sekarang trennya lagi gue gitu kan. Lo upload aja video gue pasti terkenal kan. Lo nyebar. Tapi sejauh ini nih ya, lu kan, gue tanya dulu. Lu waktu itu sebelum ini katanya pernah viral juga soal apa gitu? Pernah gue viral gue gara-gara video Maggie Chan, gara-gara gue nge-ulti Maggie. Oh iya, nggak usah dibahas garis pada kalau itu. Gak usah gue sebutin, ntar. Iya benar. Nah ya, sekarang gini, lu waktu keluar nih video viral, lu pernah diulti orang nggak? Ya video gue yang tentang Lampung itu malah orang-orang Lampungnya sendiri yang kesinir, maksudnya orang-orang di Lampung. Jadi kalau gue sih so far kayak yang nge-ulti gue gimana sih paling netizen lewat komentar sih. Kalau lihat video mereka biasanya nggak berani ya? Gitu. Nggak, kalau misalnya yang banyakan yang dukung apa yang ngulti? Banyakan dukung apa yang komen itu? Banyak yang dukung. Oke, sekarang kita masuk ke daerah wilayah lu ya kan, ibaratnya gini, lu udah setahun yang lalu meninggalkan Lampung gitu. Nah, kenapa tiba-tiba lu kemap sama video mengenai Lampung? Ini kan nggak tahu whatsoever, tiba-tiba lu keluar dengan Lampung aja gitu dan langsung viral gitu. Itu kenapa ada kepikiran apa lu tiba-tiba pengen ngebahas Lampung? Oke, sebelumnya kan gue punya main account gue tuh udah di take down sama TikTok yang 200,000 followers itu. Udah lumayan banyak followers gue gitu. Dan ini tuh second account gue yang Obimax Reborn. Sebelumnya kan Obimax, gue tambahin Reborn karena ini emang second account gue gitu. Gue baru bikin akun ini 2 bulan gitu. Terus udah pada tahu gue tuh orang Lampung sebelumnya, dan gue sering membahas tentang Lampung, kayak terutama dalam bidang pendidikannya lah. Kayak karena kan di Lampung itu banyak berita-berita yang nge-tag gue tentang di Lampung ada sogok menyogok di PTN-nya kayak gitu-gitu. Nah, terus gue launching series baru gue di TikTok namanya presentation seminar online kan. Gue pakai video slide presentasi, dan pertamanya gue tuh cuma ngupload video tentang budgeting gue yang harus diturunkan oleh orang tua gue. Jadi dana anggaran pendidikan dan tinggal gue selama di Australia dari 2023 sampai 2025. Jadi presentasi itu gue tujuin ke orang tua gue, Sri sama Juli, karena mereka suka nonton video gue di TikTok gitu. Gue malas ngomongin panjang lebar di video call, mereka kayak nggak jelas gitu. Mending gue buat videonya langsung gitu kan, dan gue tujuin ke mereka gitu. Ternyata banyak yang nonton, banyak yang suka gitu. Nah terus habis itu gue bikin series-series yang lain gitu kan, tentang study abroad dan lain-lain. Terus karena banyak orang-orang yang nge-tag gue mention tentang Lampung, banyak jalan yang rusak, banyak kecurangan di dunia pendidikan dan lain-lain, makanya gue bikin presentasi tentang kenapa Lampung itu nggak maju-maju. Jadi awalnya di situ gitu, makanya gue bikin video itu, dan gue yakin bakalan viral karena kayak audiens gue banyak yang dari Lampung juga gitu kan, bakalan banyak orang yang relate sama video gue gitu. Dan ekspektasi gue sih memang kayak bakalan ditonton jutaan gitu. Cuman kalau sampai ditonton banyak media dan diupload oleh banyak media sekarang ini sih, gue nggak berekspek sampai segitunya ya, sampai seluruh Indonesia membicarakan gue. Impact yang lo ingin dapetin apa sih ketika lo akhirnya lo bikin itu? Apa kemudian ada perubahan di Lampung? Apa kemudian jadi ada perbaikan di sana? Atau emang lo pengen ribut aja nih? Gue sih pengennya ya pasti didengar sama pemerintah daerah Provinsi Lampung yang pertama. Yang kedua, gue pengen mindset masyarakat di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, biar bisa jujur dalam speak up dan berani di sosial media gitu loh kan. Karena kan banyak banget Gen Z sekarang yang aktif di sosial media, tapi banyak yang cuman bungkam doang dan pakai akun-akun yang gak jelas, dan mereka gak berani speak up di sosial media karena kayak ya adanya restriction dari pemerintah itu sendiri, kayak intimidasi dan lain-lain kan. Makanya di sini gue sebagai warga Indonesia yang tinggal di Australia, dan gue merasa aman di sini karena gue kayak
Australian resident, karena kalau lu student visa kan jatuhnya kayak resident di sini kan. Dan lu nggak bisa kayak mengekstradisi gue datang ke sini. Emang gue kasus apa dulu gitu? Bakalan repot lah, ngapain lu ngurusin gue yang cuma ngekritik gitu. Gue bukan koruptor, gue bukan melakukan human trafficking dan terorisme gitu kan. Jadi kayak susah gitu. Makanya di sini gue cukup berani gitu melakukan aksi-aksi itu gitu. Itu aja sih, gue pengen mindset masyarakat di Indonesia berubah, bisa kayak lebih jujur lagi dan bisa speak up dan berani speak up di sosial media, dan juga pemerintah bisa menerima kritik yang udah gue ajuin di sosial media ini. Ya tapi sebenarnya mestinya memang sebuah culture saling mengkoreksi ini sesuatu yang bisa dibilang menjadi sesuatu yang ini kayaknya sesuatu yang karena positif juga ya. Tapi mungkin apakah harus kita nggak berada di Indonesia dulu untuk berani menyuarakan ini, kan sangat disayangkan. Padahal kan kita tinggal di Indonesia, mestinya semua orang punya hak yang sama. Tapi ini ada dua sisi mata uang nih ketika lu menggelontorkan satu isu ke sosial media. Ibaratnya ini kalau sosial media itu kayak dua mata pisau nih. Ibaratnya kalau memang yang lu gelontorkan adalah sesuatu yang benar-benar kejadian, maka itu akan jadi sesuatu banyak titik koreksi yang ada di sana, atau juga mungkin perbaikan di sana, atau juga mungkin orang akan melihat sesuatu yang benar emang beliau yang sampaikan nggak pernah hoax gitu ya. Tapi kalau ternyata yang lu sampaikan datanya ternyata nggak valid, itu akan jadi lu akan bermasalah di situ yang pasti. Nah, lu ketika memberikan presentasi itu, lu udah survei dulu, secara udah analisa dulu, udah survei lu segala macam, lu udah hitung-hitung dulu atau belum tuh sebelumnya? Ngapain gue survei? Gue di Lampung 17 tahun, gue mengalami apa yang gue alami. Survei apa? Orang luar gue. Kalau lu mau ngeliat data aslinya, lu bisa cek TikToknya atau Instagramnya si Felicia itu, dia kan nge-breakdown APBD di Lampung itu anggarannya buat apa aja, dan terbukti 10% dari anggarannya itu digunakan hanya untuk infrastruktur pembangunan jalan, 80% untuk pemberdayaan manusianya. Kayak please, mindset orang-orang di Lampung aja masih banyak yang menikah muda karena married by accident, masih banyak yang not well educated karena mereka berhenti sekolah dan lain-lain. Itu 80% anggarannya digunakan untuk pemberdayaan manusia, itu buat manusia-manusia yang di mana. Kalau lo mau ngecek ya boleh dicek di APBD Lampung tuh dipakai buat apa aja sih gitu. Tapi sekarang seperti kalau gue sendiri sih ya presentasi itu tuh ya karena gue mengalaminya sendiri gitu. Jadi based on my own experience. Jadi bukan kayak cuman asal ngomong doang dan speak up di sosial media biar trending. No, gue melakukan hal itu karena gue orang Lampung yang tinggal born and raised di Lampung, 17 tahun di Lampung, dan gue lihat pulang terakhir kan sebelum ke Sydney gue ke Lampung dulu bos. Gue ke Lampung, rumah gue di Raman Utara, Lampung Timur, jalannya hancur buat udah kayak Palung Mariana tuh. Nah tapi kemarin kalau nggak salah ya, ini gue lihat di TikTok seliweran gitu udah mulai ada perbaikan jalan di Lampung, udah pakai mobil yang pakai halus aspal gitu. Maksudnya which is good ya, ibaratnya kalau untuk satu kritik atau juga mungkin meminta untuk introspeksi, akhirnya juga ada impact juga gitu untuk kesana. Dan di video itu juga positif ya, terima kasih Bima untuk menyuarakan dan juga akhirnya ada perbaikan di sini gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak ada pembangunan, tapi ini Bima maksudnya mengkoreksi di daerahnya beliau sendiri ini ternyata memang infrastrukturnya sedang bermasalah ya Bima, ibaratnya ya. Itu berapa tahun waktu itu dirasain? Ya gue dari kecil Wak. Kalau gue dari bayi bisa ngomong, mungkin gue dari speak up tuh. Dari bayi gue speak up gue. Dari orok mungkin gue udah kayak, ini apa ini jalan kayak gerengel di dalam perut nyokap gue kan kayak apa ini nggak jelas nih jalan. Itu gue bisa speak up aja gue di alam roh kan. Lu belum sempat ngelihat jalan di tempat tinggal itu bagus gitu ya, selama lu tinggal di sana ya? Ditempel-tempel doang, ngerti nggak? Kayak yang udah gue mention 1 kilo bagus, 1 kilo rusak, ya gitu. Jadi kayak nggak langsung dibenerin semua gitu, nggak pernah, pasti ada yang rusak bagus gitu. Itu yang gue alamin. Ya emang agak unik sih, biasanya mendekati lebaran banyak perbaikan jalan tuh. Nah sekarang pertanyaan gini, ketika kasus ini mulai mencuat dan orang mulai ibaratnya lu video lu tuh FYP ya, gimana tanggapan keluarga? Nyokap bokap lu sempet, lu ngapain sih post video? Enggak gitu gak? Cepet gitu gak? Udah lama, gue ngonten udah lama sebenarnya. Jadi kayak gak kaget lah. Dulu kayak viral ya gini-gini gitu.
sekarang nggak, udah biasa lah viral kemana-mana gitu kan. Kalau nyokap bokap sih terutama bokap yang ngikutin banget gitu. Bokap tuh kayak stalking mulu gue live streaming ditontonin sampai selesai gitu. Kalau nyokap nih, Bokap lu ngefans sama lu juga nih. bokap gue nonton mulu. Kalau nyokap gue biasa aja lah gitu. Nyokap gue nggak terlalu yang peduli banget sih soal viral-viralan ini. Cuman yang klarifikasi malah nyokap gue, karena emang nyokap gue malah yang kayak lebih berani gitu loh kalau ngomong. Bokap gue kayak agak minder gitu emang orang. Oh gitu. Tapi kemarin gue lama kalau nggak salah lu ngomong juga di video katanya bokap lu ada pressure apa gitu. Yang Iya, pressure dari gubernur itu lah, yang kronologinya udah gue ceritain di mana-mana. Dan intinya dari gubernur tuh bilang via telepon ya, dibilang kayaknya nggak bisa didik anak dan lain-lain gitu. Terus bokap gue minta maaf gitu. Maaf Pak kalau misalnya saya nggak bisa didik anak saya, dan maafin juga kelakuan anak saya gitu-gitu. Gue bingung kayak ngapain minta maaf gitu kan. Terus si gubernurnya bilang gitu, iya saya maafkan tapi akan tetap diproses secara hukum. kalau emang benar-benar diproses gimana? Lu takut gak? Kan maksudnya ibaratnya kan walaupun bagaimana juga kan ya bukan hukum itu kan dua sudut pandang ya ibaratnya gitu ya. Apa yang lu lakuin lu yakin nggak ada flaws di sana yang ada peluang untuk kemudian lu masuk juga ke ranah hukum gitu? Gue sih nothing tulus ya, dan gue sih udah jor-joran gitu. Lo mau ngetersangkain gue juga bisa stay aja di sini gitu. Karena kan gue malah melihatnya ini sebagai opportunity strategi gue untuk dapat permanent resident lebih cepat ya Kak. Karena kan kayak ya gue dapat protection visa akhirnya kan. Yes, oh my god, gue nggak bisa jalan-jalan ke Uluwatu, nggak bisa ke Bali, nggak bisa ke Jogja, tapi gue masih bisa ke Melbourne, gue masih bisa ke Brisbane, gue masih bisa ke Japan, ke New Zealand. Bodo amat gue gitu. Kalau lo nge-ban gue dari Indo, bodo amat dah. Terserah lo, emang lo nggak butuh gue lagi ya udah gitu. Waduh teman-teman semua ya, ibaratnya gini, jangan sampai kita bisa bersuara kalau kita lagi nggak di Indonesia, sayang banget. Padahal ini semestinya sebuah gambaran, sebuah komunikasi yang bagus sih sebenarnya mesti terjadi ya dengan adanya sosial media ini. Apalagi generasi sekarang, generasi yang cepat ya, generasi yang bisa dibilang semua tuh serba cepat untuk terverifikasi. Kalau zaman dulu mungkin kalau kita lihat berita nungguin acara beritanya dulu gitu, atau juga mungkin ada satu informasi harus nungguin dulu tayangnya kapan tuh di TV. Kalau sekarang kan kejadian itu terjadi detik itu juga udah ada di sosmed, bisa kadang-kadang cuma beda beberapa menit gitu. Nah kayaknya hal-hal ini bisa membuat jadi lebih mudah bertabayun sih sebenarnya. Ini benar juga, ini mungkin dengan adanya kasus Bima ini sebuah perubahan yang mungkin bisa terjadi di kalangan anak muda, dan juga mungkin secara komunikasi dengan pemerintah yang bisa mungkin saling bahu-membahu biar bisa ketemu nih bagaimana cara formula yang benar untuk mendapatkan hasil yang sama-sama diinginkan. Nah kalau kayak Bima gini akhirnya nggak bisa pulang kan sayang juga, sebuah potensi bangsa nih sebenarnya. Beliau ada di Australia sekarang ini, dan jangan kemudian mendapatkan pressure gitu. Tapi gimana? Kayaknya kok santai-santai aja ketika di sosmed dibilang bahwa ada pressure apa segala macam. Kita pikir di sana jadi takut keluar rumah gitu. Makanya, nggak usah, jangan ngasih tahu kuliah di mana gitu kan, kasihan juga takutnya gimana gitu. Santai aja di sana ya. Gue nyantai aja di sini karena mereka minta alamat gue kan, si polisi itu kan minta alamat rumah gue yang di Australia ini. Ya gue kasih gitu, lo mau datang silakan. Gue tuh tinggalnya depan kantor polisi di Redfern ya, di Sydney. Ya terserah lu gitu, lo mau nyeret gue gitu. Yang ada gue teriak-teriak ya, keluar-keluar nih yang ada jadi masalah internasional gitu kan. Gue sih biasa aja sih, karena di sini gue juga ngubungin lawyer. Makasih banget buat lawyer-lawyer di Indonesia, termasuk Bang Hotman juga yang udah approach gue. Tapi untuk saat ini sih gue ada keluarga sendiri sih, dari pihak keluarga emang punya lawyer kita gitu. Emang keluarga gue ada yang lawyer gitu. Dan gue sih melihatnya ini bukan masalah yang terlalu serius gitu loh, karena kan gue di sini cuma ngekritik gitu. Emang apaan gitu? Lu mau memenjarakan gue dengan undang-undang ITE gitu? Tuh ya udah, kayak ya gue sih males ya untuk menghadapi hukum di Indonesia, karena gue udah di titik enak banget. Gue ngapain gue ngadepin hukum-hukum gak jelas gitu? Ngapain, males. Gak mau pulang lah gue, yang ada makin
paling betah di sini aja gue main air depan Opera House. Tapi kan misalnya yang bisa mungkin kena adalah apa yang lu beritakan ternyata nggak terjadi itu, misalnya ketika yang lu beritain nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi barusan gua tanya juga, katanya nggak perlu survei karena lu juga tinggal di sana gitu ibaratnya, atau mungkin selama setahun ketika lu tinggal di sana udah banyak perubahan kali gitu, nggak mungkin ya, atau gimana ketika lu keluar dari Lampung gitu ya, dan lu nggak tahu kalau perubahan itu udah terjadi. Nah lu pikir masih sama mungkin. Nah pas keluar videonya lu nggak tahu kalau jalanan udah rapi sebenarnya nih gitu. Kemudian pas lu ngomong udah rapi, tapi lu masih ngomong yang lama. Nah lu bisa kena lu kalau gitu. Takut gak lu gitu? Lu jangan sampai golti ya. Lu tanya aja netizen gue. Jangan sampai lu gue rujak. Lu tanya aja netizen gue. Tanya ke mereka, lo tanya tuh jalan banget nggak tuh kan. Teman-teman jelas ya, sebenarnya Bima ini santai-santai aja guys, sebenarnya orangnya nyantai aja, lagi menikmati pendidikan di sana gitu, dan memberikan sedikit koreksi buat daerah tempat tinggalnya gitu. Kenapa bisa rame? Karena mungkin banyak yang relate ya, karena gitu, bener nggak menurut gua? Iya, jadi semenjak gua upload video tentang Lampung itu, tentang kenapa Lampung gak maju-maju dari segi sektor pendidikannya, sektor ekonominya, dan terutama infrastruktur pembangunannya gitu. Dan yang paling relate kan orang-orang dari sistem pendidikan sama infrastrukturnya kan, yang nggak berkembang-kembang gitu. Karena kan ada itu kota baru di Lampung yang malah mangkrak gitu. Kayak itu dijadiin apa sekarang? Kenapa kalau misalnya emang tahu itu bangunan kayak nyicil KPR, kenapa ya dibangun gitu? Kenapa ya nggak dipakai untuk hal yang lainnya gitu, kayak pembangunan jalan misalnya. Sekarang kayak menurut gue kayak labil ya, ini sebenarnya mau dibangun nggak kota baru, terus ini pembangunan jalannya gimana gitu kan. Jadi orang-orang tuh semenjak gue upload video itu relate gitu, bangunan di Lampung itu, infrastruktur di Lampung itu kok mangkrak dan nggak maju-maju gitu. Jadi mereka buat video kayak bangunan yang mangkrak atau jalan-jalan yang rusak gitu, jalan-jalan terutama jalan-jalan yang bolong itu semua banyak di FYP di Twitter, lagi di TikTok. Di TikTok. Iya. Emang gara-gara video lu banyak orang Lampung yang akhirnya ngevideoin jalanan-jalanan rusak itu gitu. Jadi ibaratnya ini sebuah korelasi yang bagus sih sebenarnya guys. Ibaratnya kayak semacam yang satu memberitakan, yang satu ngasih evidence-nya. Nah, ini sebenarnya sebuah hal yang positif yang bisa kita sikapi sih kalau saya lihat ya. Jadi mungkin audit atau juga mungkin koreksi terhadap siapapun bisa langsung di handle oleh masyarakat begitu ya. Dan ini menarik ya. Dan sepertinya video Bima ini menginspirasi banyak anak muda lain di wilayah lain untuk kemudian berani untuk mengkoreksi jika di tempat tersebut dirasa mungkin belum mendapatkan servis yang menurut warga setempat itu sudah layak. Nah, kira-kira gimana Bim responnya dari yang komen di lu gitu? Ada yang misalnya udah pasti ada yang kontra juga, ada yang pro juga. Nah, lu ngebacanya gimana? Berapa persen yang akhirnya setuju, berapa persen yang akhirnya sebenarnya akhirnya ikut nyerang lu juga gitu? Oke, emang masih ada juga yang nggak setuju. Dari kubu yang setuju ini ya mereka yang relate dan merasakannya gitu, dan paham dengan poin-poin yang gue sampaikan gitu. Tapi dari orang-orang yang nggak setuju ini, terutama malah orang-orang Lampungnya sendiri ya, orang-orang yang tinggal di Lampung dan malah tersudutkan dengan suku gitu. Padahal gue di situ sama sekali gak membahas suku gitu. Jadi just so let you know, kalau di Lampung tuh orang-orangnya masih kayak terkotak-kotak gitu. Karena kalau di Lampung ada 3 suku yang dominan, suku Lampung asli, Jawa, sama Bali. Sisanya ada suku-suku lain. Dari suku-suku ini, di luar suku Lampung itu mereka memang transmigran, tapi kita udah born and raised di Lampung gitu. Bahkan nyokap bokap gue udah lahir dan besar di Lampung gitu. Dan di video gue itu, ketika gue ngomong provinsi Dakjal gitu, yang nge-stitch itu content creator yang orang Lampung asli gitu, yang malah tersindir dengan ucapan gue gitu tentang hal itu. Padahal gue sama sekali tidak mengacu ke sara gitu kan. Jadi mereka kayak yang tersindir gitu dan malah out of topic gitu, sama sekali nggak ngebahas dan nggak peduli dengan poin-poin yang gue sampaikan, malah fokusnya cuman ke kata Dajjal dan ya gitu, denial gitu. Dan
gue bisa bilang 98% orang setuju dengan statement gue dan merasa relate dengan poin-poin yang udah gue sampein sih. Iya, kadang-kadang dalam ekspresi sesuatu yang baik belum tentu benar, benar belum tentu baik, suka gitu. Jadi ibaratnya gini, tadinya semuanya tuh bagus yang lu sampein, tapi karena emosi kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin bisa dijadikan ada lobang-lobang di mana mereka bisa nge-stitch balik gitu. Padahal sih sebenarnya bukan itu esensinya kan. Itu bukan esensi yang lu harapin sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya gue kritik baik-baik, gue itu kan kalau bikin video kan nggak cuma satu ya, gue review juga gitu kan. Dan di video gue itu tuh kayak yang langsung tanpa cut gitu, gue nggak nge-cut sama sekali. Jadi hi guys, so today presentation langsung gue jabarin semuanya tanpa cut, langsung aja semuanya gitu kan. Jadi dari beberapa video gue lihat yang hooknya bagus, yang akan sampai message-nya ke audiens yang ada di Konoha nih, yang ada dakjalnya gitu. Kalau gue nggak pakai connotation dakjal, mungkin video gue nggak akan seviral ini dan nggak akan engage sampai se-Indonesia Raya ini ngebahas gue gitu. Jadi emang udah gue prediksi gitu, dan gue udah kan gue belajar sosmed ya di sini, gue jauh-jauh di sini belajar sosial media bro gitu kan. Jadi gue tahu gitu strateginya gimana bikin konten yang sesuai dengan the native of the platform gitu, buat nge-engage banyak audiens mampir ke profile gue dan campaign tentang Lampung ini gitu kan. Jadi udah gue evaluasi sebenarnya. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan sama Bima ini adalah semuanya itu dipikirin, itu bagian dari untuk mengamplify konten tersebut gitu ya. Kalau nggak gitu mungkin kita nggak dengar impactnya seperti ini gitu. Kadang-kadang sesuatu itu harus dibuat untuk menarik perhatian. Ya mungkin itu semacam clickbait-nya lah gitu, untuk biar orang bisa masuk dan melihat gitu. Kalau di awal aja orang udah nggak mau ngelihat, ini message nggak akan sampai. Tapi ini berarti memang sebenarnya sedang kerja praktek sih sebenarnya dengan jurusan yang diambil sih sebenarnya, sambil dipraktekin untuk main di sosmednya seperti apa dan viral kan gitu. Oh berarti benar nih metode ini bisa dijadiin. Suatu saat beliau ini akan kembali ke Indonesia untuk bikin kelas gitu untuk cara main sosial media tuh begini segala macam begitu ya. Tapi orang-orang mungkin banyak yang, kalau orang-orang yang ibarat gini, untuk main sosmed dibutuhkan kebijakan teman-teman semua ya. Kadang-kadang untuk yang main Facebook kebanyakan lebih senior umurnya mungkin. Kemudian Instagram ya agak lebih mudahan dikit gitu. Dan main TikTok itu jauh lebih muda. Jadi udah main Instagram lah, kemudian main ke TikTok kadang-kadang suka masih gagap dan juga kaget-kaget gitu. Misalnya ada ngomong itu kan memang begitu anjir, ngomong gitu ya. Bagi orang Instagram sama Facebook, ngomong begitu, padahal itu kalau bahasa TikTok mah itu mah biasa banget gitu kan. Nah kadang-kadang komunikasi itu nggak ketemu. Nah ini yang perlu dipelajari. Ternyata banyak hint-hint yang nggak semerta-merta kita ternyata paham semua hal ya. Ini salah satu contoh yang dilakukan sama Bima ya. Bagaimana kemudian cara membuat aspirasi kita bisa didengar ya. Walaupun di satu sisi ada berbagai dua mata sisi yang kadang-kadang ketika itu baik, ada juga kalau orang lihatnya buruk pasti akan tetap buruk juga gitu. Ya kan Bim? Lu kalau ngeliat sesuatu ya, ada kisahnya tuh yang dua orang bapak sama anak bawa keledai, inget gak? Pernah lihat gak? Bapak sama anak bawa keledai nih. Keledainya ditarik. Orang lihat, bego banget tuh keledai gak dinaikin. Bapaknya bilang, udahlah nak, kamu naik aja. Bapaknya narik. Orang lihat, tuh anak durhaka, bapaknya suruh narik, anaknya naik. Tukeran aja, anaknya yang turun, bapaknya yang naik. Orang lihat, bapak benar-benar tega sama anaknya suruh narik. Jadi sebenarnya nggak pernah bisa bikin orang puas. Kalau orang udah nggak suka, apa aja bisa jadi apa aja sebaik apapun tetap akan dilihat angle keburukannya gitu. Walaupun video lu bagus, kalau ada orang kepengen nggak suka sama lu, pasti dicari satu lubangnya di mana kan gitu. Nah, ini menarik juga nih Bim. Kalau sekarang kira-kira misalnya akhirnya ada kebaikan atau impact yang ada di sana gitu. Kita nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Tapi kira-kira lu akan bikin konten apa lagi nih mengenai Indonesia yang lu kepengen koreksi? Sebenarnya niche konten gue itu nggak cuma politik ya. Politik itu kayak niche konten yang baru gue masukin sekarang ini. Niche konten gue di awal itu audiens gue kenal gue tentang study abroad journey gue, tentang cultural experience gue di Australia, food, karena gue lagi magang di Resume App, jadi itu aplikasi buat pesan makanan kayak gitu lah pokoknya. Terus juga terakhir politics, karena kan ya karena gue resah aja sih sebenarnya, gue nggak mau gabung politik.
Cuma di sini gue kayak speak up sesuai dengan based on my own experience. Gue nggak mau kayak daerah-daerah lain gimana ya lu speak up sendiri lah, lu terserah daerah-daerah lu gitu kan. Kalau gue sih daerah gue sendiri gitu. Gue nggak mau muluk-muluk yang kayak se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, gue itu speak up based on my own experience karena itu daerah gue sendiri gitu. Jadi gue tahu gitu. Jadi gue tuh sering cerita gitu loh di sosmed gue, terutama di TikTok tuh kayak UGC konten langsung ngomong sama audiens gue, cerita kayak gitu. Pengalaman gue pribadi sih. Tapi kebetulan karena ini kaitannya ada dengan politik ya masuknya ke niche politik gitu. Padahal aslinya sebenarnya lu bukan core-nya bukan di politik sebenarnya, cuma kadang karena ini bukan politik ya. Tapi gini, misalnya konten lu jadi jembatan komunikasi nih, kemudian pihak-pihak terkait dari daerah lu itu kemudian mau ngajak ngobrol atau diskusi, lu tertarik gak? Gue tertarik sih, ya ngobrol aja silakan ngobrol gitu. Sejauh ini malah mereka ngajak ngobrol keluarga gue, bukan gue. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba anak-anak muda di Lampung kepengen, lu udah deh dari kepala daerah, lu mau? Maksudnya kayak dari kepala daerah terus ngobrol jadi kepala daerah, lu mimpin Lampung misalnya jadi. Gue jadi kepala daerah. Iya. Aduh, enggak deh, maaf deh. Terah gue udah capek. Gak mau gue jadi enak jadi kritikus aja. Karena kalau gue memimpin daerah ya, gue tuh udah enak tau gak? Gue di tahap kayak ini susah nih, harus dibenerin dulu akarnya gimana nih. Tunggu si boomers tuh mampus baru tuh bener Indonesia. Masalahnya tuh dari akar-akarnya tuh udah gak bener gitu. Lu mau sebagus AP, lu mau sebener AP, kalau lu maju sendirian yang namanya di Konoha gak bakal menang gitu. Makanya hidup gue itu, gue melihatnya gini ya bro, gue melihatnya gini aja. Kenapa gue gak mau mimpin Indonesia untuk saat ini? Karena Indonesia mungkin di zaman gue tidak akan maju untuk saat ini langsung gitu. Mungkin untuk in the future bakalan. Karena gue ngelihatnya gini, di zaman gue sendiri aja, waktu gue sekolah SMP, SMA aja, sudah terjadi banyak kecurangan. Kayak nyontek UN lah, terus masuk kuliah, raportnya dicuci lah, dan lain-lain. Itu teman-teman gue yang sekarang bahkan mereka jadi pemerintahan gitu kan, kayak ini mereka udah mengakar gitu. Gue nggak melihat adanya opportunity yang bagus kalau gue jadi government, gue maju sendiri seorang diri, tapi banyak orang-orang yang masih curang gitu. Jadi kayak kalau lo nanya gue bakalan mau nggak maju jadi pemerintah di Indonesia? No, gue nggak mau. Gue cuma mau mengkritik aja gitu. That's it. Yang penting kontribusi gue sekarang fokusnya gue berkarir di Australia, gue matang di Australia, gue punya financial yang independent, self-sufficient, gue bisa ngangkat keluarga gue karena banyak keluarga gue yang masih miskin juga. Jadi kayak keluarga gue bisa dibilang kayak cukup kaya, tapi keluarga gue masih banyak miskin. At least gue bisa bawa ponakan gue ke sini, kuliah ke sini, bisa memiliki financial yang stabil in the future. Minimal keluarga gue sendiri lah, atau tetangga-tetangga gue yang ada di Raman Utara. Udah gitu aja, gue gak mau muluk-muluk yang kayak jadi pemerintah nasionalisme. Enggak sih kalau gue. Tapi gini, misalnya dengan adanya hal ini kemudian ada perubahan di kalangan anak muda ya. Kita nggak tahu ya masa depan kedepannya nih, siapa tahu banyak perubahan dan kemudian banyak anak-anak yang kritis. Kemudian dibutuhkan pemikiran-pemikiran anak muda ke depannya. Dan semua hal yang lu sebutin tadi udah berubah misalnya. Semua hal udah berubah sesuai sistem dan udah dipimpin anak-anak muda yang memiliki pandangan, ibaratnya udah pokoknya kita akan angkat Indonesia jadi negara yang modern, yang sama-sama punya visi ke depannya yang keren-keren gitu misalnya, buat dengan visi-visi anak-anak zaman sekarang gitu misalnya. Lu akan bersedia jika udah berubah seperti itu gitu? Gue sih realistis aja, kalau memang misalnya ada future yang bagus di Indonesia ya gue akan pulang gitu. Cuman ya be realistis aja sekarang. Lihat apa yang terjadi sekarang ini, bukan in the future ya. Kalau in the future sih nanti bakalan gue pikirin lagi, jawaban gue akan berbeda lagi nantinya gitu. Kalau sekarang ini ya I might say no gitu, big no gitu. Oh gue. Tapi sekarang maksudnya realitas dengan apa yang terjadi sekarang ya, memang kemudian bukan cuma Bima, mungkin ada beberapa anak muda juga yang rasa skeptis dengan apa yang sedang terjadi gitu ya. Nah ini mungkin sebagai sebuah pandangan ya, mungkin juga banyak anak muda lain atau siapa saja berpandangan sama dan kemudian berniat untuk memperbaiki apa yang sedang terjadi gitu. Ya mudah-mudahan dengan sentilan kecil dari Bima ini mampu membuat kita semua menjadi lebih sering berkomunikasi, bertabayun dan juga memberikan hal-hal positif untuk bangsa dan negara kita. Oke Bima, kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang ada di Lampung, atau pesan apa untuk teman-teman yang akhirnya banyak yang akhirnya bikin konten mendukung lu, kemudian memberikan data dan juga memberikan masukan juga misalnya
Bahkan udah sampai kemana-mana nih, ada yang sampai mungkin ngomongin anggaran lah segala macam gitu. Lu mau nyampein apa? Lu kan nggak mungkin jawab satu-satu nih. Ya buat teman-teman yang di Indonesia tetap semangat, terus mengejar mimpinya untuk majukan Indonesia, terus bermimpi, mimpi mampus, nggak ya bercanda. Ya, pokoknya be confident, be honest, jangan takut dengan penindasan. Takut dikit nggak apa-apa kalau ada tukang bakso, minggir, kabur. Ya wajar lah ya kalau di Indonesia. Jadi gue cuma bisa bilang apa ya, ya semangat, kalian masih di Indonesia, hihihi. Ya udah deh, itu aja. Bahasanya berkode semua nih. Aduh. Oke, kalau gitu Bima, makasih untuk waktunya dan tadi juga nggak terlalu expect lu bakal se-open ini. Katanya emang aslinya lu kayak gini ya, emang aslinya dulu nggak ada yang lu tutupin. Emang karakter lu begitu, emang lu tampil juga apa adanya, ibaratnya, dan semua hal yang lu tampilkan apa mungkin keceplosan, ngomong dajal tadinya nggak tahu, emang sudah dikonsep. Jadi banyak hal yang gue sendiri juga baru tahu ya. Kalau gue lihat videonya di awal, gue pikir maksudnya bagus, tapi ada beberapa momen yang mungkin bisa jadi elemen untuk dipersalahkan mungkin gitu. Tapi pas gue denger, nggak taunya kalau nggak gitu lu juga nggak bakal notice ini video kan gitu. Nah ini menarik ya. Suatu saat mungkin akan datang ke Indonesia untuk ngasih tutorial bagaimana membuat konten kita bisa dinikmati masyarakat banyak. Ya gue izin follow ya Bima ya akunnya ya. Okay. Untuk gue kepoin. Makasih Bima waktunya. Jangan lupa apa? Subscribe YouTube channel gue. Apa channel lu apa? Apa YouTube channel lu apa? Aubimax, AWBIMX. Apa sih artinya Aubimax? Obi apa artinya? Gue dulu ngefans sama Karin. Oh ya. Gue dulu ngefans sama Karin terus kayak orang-orang yang manggil gue di sekolah dulu Aubima gitu. Jadi gue namain aja Aubimax. X-nya karena ya udah tambahin aja Max gitu. Aubimax. Oh jadi kayaknya Aubimax. Gue baru tahu sekarang. Nah, baru tahu semua pasti orang kan. Ini kalau Karin lihat nih. Itu udah. Aduh, gue udah terkenal Aubimax. Jadi kayak tadinya iseng, artinya gue namain nama gue kan, terus udah terlanjur Aubimax, ya udah sampai sekarang gitu. Iya, sampai akun lo yang sebelumnya di take down, akhirnya lo bikin lagi juga masih sama juga namanya kan? Karena udah orang taunya Aubimax gitu. Aduh, mantap. Ya itulah dia asal muasal akun itu namanya seperti apa, udah langsung bocor juga di sini ya. Makasih Bima, sampai ketemu lagi nanti di Sydney ya. Dapat salam semua dari Indonesia, semua dan juga anak-anak Lampung. Assalamualaikum. Salam, baik, gue tinggal. Bye. Ya, lu tinggal di handphone lu, handphone lu tinggal. so belagu nih, udah kaya dia. Ditinggal handphone. Apple Store. Ya guys, itu tadi diskusi kita dengan Bima, luar biasa, menarik, dan tentunya juga banyak insight yang bisa kita ambil di sini, dan tentunya juga mudah-mudahan segala hal yang positif bisa kita jadikan pelajaran. Ada hal-hal mungkin yang perlu di-adjust, monggo di-adjust. Mungkin kalau beberapa hal bahasa yang digunakan oleh Bima memang karakternya beliau seperti itu. Tapi isi podcast ini untuk bertabayun dan juga meng-cross check teman-teman semuanya tanpa nyerang siapapun, dan semoga impact-nya adalah untuk kebaikan kita bersama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.